Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Wildan. Berjumpa lagi dalam acara Dua Alam. Sahabat semuanya, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dalam kehidupan saya yang saya rasa cukup bikin penasaran, bahkan misteri juga, sekaligus menjadi sampai sekarang itu ya sahabat semuanya. Dulu pada tahun 2012 saya waktu itu masih sekolah, belum menikah, sering bersama keluarga itu kalau malam itu suka kalau dalam bahasa Sundanya itu ngala belut, ngambil belut sama kakak saya sendiri, Ayana dan Aucu. Waktu itu saya diajak, bahkan waktu itu pakai ini, sebelum sekarang itu dengan listrik itu pakai petromak pada masa dulu itu. Setelah itu pas maghrib kita habis ini, sahabat semuanya, habis sholat ya, waktu itu udah siap-siap dari rumah. Cuman dari rumah itu bulu kuduk itu terasa saya merinding, tapi saya dalam hati itu biasa aja, tidak merasakan melihat atau apa, hanya merasakan di bulu kuduk itu seperti merinding. Entah kenapa pada waktu itu kakak pada waktu itu fokus saja menyalakan alat untuk mengambil belut itu di sawah pada waktu itu. Terus singkatnya kita berjalan ke sebelah selatan. Di sana kan sahabat semua ada sumber mata air. Sampai sekarang sumber mata airnya itu masih ada. Sebelah selatan arah tikungan dari tempat tinggal saya itu ke bawah. Memang dulu cerita orang tua yang ahli itu seperti Pak Edi sama almarhum Pak Ahmadiin sering buang jin di sana. Karena kalau ada gangguan ke masyarakat sekitar, ada orang ahli yang biasa mengambil dari rambut gitu, terus dimasukin ke botol. Itu biasanya pembuangannya makhluk astral itu, makhluk gaib itu biasanya ke sumber mata air itu. Dikatakan daerah sana itu Cibersih namanya. Bahkan orang tua saya sebelum meninggal, ibu saya sendiri sering ke sumber air itu untuk mencuci piring dan mencuci pakaian. Singkatnya begini, sahabat semuanya, waktu itu kita sama kakak itu, Ayana dan Aucu, adik kakak gitu ya, beradik. Kita langsung bawa gitu alat-alat semuanya. Di sana banyak sekali mendapatkan itu belut, sahabat semuanya, karena orang-orang yang berani juga kalau ke tempat itu memang bisa dikatakan jarang ada yang berani, karena sudah terkenal itu pembuangan makhluk-makhluk gaib di sana. Di sana itu tempatnya cukup angker. Bahkan kalau sahabat semua ingin melihat langsung, saya bisa mengantar langsung tempatnya seperti apa. Di sana itu ada bambu hitam, daerah sana itu ada bambu kuning, bambu hijau. Pokoknya pemandangan yang siang pun kalau kita lihat memang aura mistisnya itu sangat kuat. Apalagi waktu itu kita sama kakak saya itu malam setelah sholat maghrib itu langsung berangkat ke sana. Tak kenapa awal pas ke sumber mata air itu kita mencium bau aroma yang sangat wangi, aroma seperti bunga melati. Yang kedua, akhirnya kita mencium aroma seperti bau bangkai di tempat itu. Bulu kuduk kita semuanya itu, Ayana, kakak saya sendiri, juga Ucu itu merasakan seperti itu. Tapi kita biasa enjoy saja, sahabat semuanya, mengambil belut itu karena pada saat itu belutnya sangat banyak. Dari satu kotakan aja itu hampir penuh setengah ember, karena jarang yang ke sana. Yang ini juga kalau siang gitu, kalau diantar itu ada, kalau setelah sore jarang yang ada ke sana. Setelah itu sahabat semuanya, kakak saya itu entah ada suara apa bilang ke saya itu, "Dani,
itu suara apa? Kayak suara wanita, entah kunti entah apa, tapi saya sendiri memang tidak melihat sosok itu. Cuman kakak saya itu yang paling gede, Ayana, sahabat semuanya, itu melihat penampakan yang kakinya memang tergantung. Jadi pas pengambilan belut itu lagi enak-enaknya, lagi santai-santainya, pas digini itu petromak, kakak saya itu melihat sosok yang sangat besar bergantung. Cuman ininya pakai seperti kalau topi zaman dulu itu kayak cocotom, topi besar kayak cocotom seperti itu di daerah itu. Tapi saya melihat kakak saya biasa aja, tidak kaget. Iya, kakak saya itu Ayana. Cuman dilihat wajahnya tidak kelihatan sambil gini, pakai bajunya yang gak layak, seperti baju kebiasaan umumnya manusia, kakinya tergantung, tidak ada kaki. Nah setelah itu kejadian itu, biasa kita melanjutkan karena dirasa pada waktu itu tahun 2012 kita merasa ketakutan semuanya. Lalu kita berangkat lagi naik dari sumber mata air itu, tempat yang angker itu, menuju ke Andir jalan raya sahabat semuanya. Pas ke Andir jalan raya, di sana kebetulan pada waktu itu lagi gerimis hujan, gerimis kecil, mendapatkan itu belut sebesar gini besarnya yang jarang, kuning gitu. Bahkan kalau perkiraan di kilo itu ada hampir setengah kilo belutnya itu. Yang jadi anehnya juga pada saat setelah dapat belut itu, banyak juga di sana yang dapat belut itu, kakak saya semuanya. Terus pas ke bawah itu ada satu makhluk, pas langsung ke sorot, makhluknya itu babi. Di daerah Yoriko, di Andir itu, babi itu lagi makan cacing. Pas di bawahnya itu tambakan yang sawah itu, pas sama patromak itu kelihatan sekali. Saya melihat, terus Ayana melihat, Aucu melihat. Bahkan saya sendiri waktu pas bawa itu wadah untuk belutnya itu, sampai saya gemetar lihat babi hitam, babinya itu entah babi ngepet, itu entah babi jadi-jadian, entah babi asli, sahabat semuanya. Terus kakak saya itu mengejar terus sampai ke arah Yoriko sebelah utara. Saya sampai ketinggalan. Pas dikejar seperti itu, saya berteriak, Ayana, Aucu, sini jangan tinggalin saya gitu. Udah gitu, saya jangan tinggalin saya gitu. Ke kakak saya itu saya bilang seperti itu. Kakak saya, oh itu Dani yang Ucu, itu ketinggalan. Balik lagi Aucu itu ke saya menghampiri. Cuman itu babi itu dikejar secepat apapun, kakak saya tidak terkejar babi itu. Akhirnya entah kenapa ini secara kebetulan ada rumor yang bercerita di daerah saya itu, ternyata ada yang ngaji, katanya ngaji kekayaan. Ngaji kekayaannya melalui yaitu wadahnya katanya itu adalah babi. Bahkan orang Cimanuk sendiri, tapi saya tidak bisa, mohon maaf sahabat semua, menceritakan nama aslinya serta alamatnya. Itu meninggal ketika malamnya pas ada orang yang kehilangan banyak uang, dan ada orang yang di Cimanuk itu mata pencahariannya sahabat itu biasanya suka nyangkul di sawah. Itu babi itu kena pahanya itu, jadi sama alat cangkul itu kena pahanya. Anehnya orang yang meninggal itu, sebelum meninggal orang Cimanuk itu memang pas kena pahanya. Nah di sana diceritakan pada waktu itu sangat viral di Cimanuk itu, ternyata orang tersebut itu kita praduga, tapi entah kenapa memang pas pahanya itu yang terluka itu sesuai dengan orang tersebut itu. Bahkan orang tersebut itu sampai meninggal dunia sahabat semuanya gitu. Nah saya sebelum itu melihat babi itu Ayana sama Aucu ketika, kalau dalam bahasa Sunda itu ngobor lah kalau nggak salah gitu. Jadi satu di sumber mata air, awal perjalanan misteri itu melihat sosok besar, terus banyak suara-suara, namun tidak kelihatan ada suara wanita. Bahkan di tempat sumber mata air itu katanya ada Iprit. Iprit itu suka pakai payung, saudara, saya sendiri pernah melihat.
6:30 malam itu ada Iprit yang pakaiannya merah semua, suka pakai payung. Katanya Iprit itu ingin dinikahi oleh orang yang kelahirannya hari Rabu. Bahkan sampai sekarang pun Iprit itu sahabat semuanya masih ada. Kalau sahabat semuanya indera penglihatannya yang terbuka atau ahli spiritual bisa melihat di daerah saya itu sebelah selatan itu Ipritnya masih ada. Kadang menjelma sekali-kali menjadi kelinci yang putih itu. Supir-supir suka melihat kelinci itu satu tiap tengah malam atau jam 1 malam suka lari tapi cepat gitu kayak kilat. Yang kedua penampakannya memang ular besar tapi ularnya itu diam kayak nggak bergerak itu sahabat. Ularnya itu seperti ular jinak. Yang ketiga yang saya lihat sendiri penampakannya memang seorang wanita yang selalu berpakaian ini merah warnanya, terus pakai payung warna merah. Sahabat semuanya itu yang di sumber mata air itu. Jadi itu sekilas cerita kisah misteri saya sahabat semuanya, singkat dari awal sampai akhir. Mohon maaf segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.